Soalnya nyokapnya tuh ribet. Makanya kita pacarannya diem-diem deh. Udah lah, Pri. Adil juga tahu. Oh gitu ya. Halo, selamat siang, Caca Flower. Ada yang bisa dibantu? Berapa banyak pesanannya? Siap. Langsung diantar ya. Pri, siapin ya bunga ini. Siap bos, langsung saya antar. Pati ya. Nanti bakal ada tukang kembang datang. Bunganya tolong susun di teras yang rapi karena bunganya mahal. Jadi hati-hati. Iya mbak, siap mbak. Pasti buat nyambut pacarnya kan mbak. Semoga aja ya. Mas Bobi pacarnya mbak itu kelakuannya nggak kayak Mas Bobi mantan pacar saya mbak. Masih aja bahas soal itu ya. Lo bangga mantan lo namanya sama kayak pacar gue. Beda tau nggak? Udah nanti yang rapi, hati-hati. Ya mbak. Oh ini benar tempatnya. Permisi, kembang. Ya. Supri. Wati. Katanya mau pulang kampung. Kamu ngapain di sini? Kamu juga ngapain di sini tuh? Pakai bawa kembang segala. Ya aku juga kerja. Jadi lu langsung baik tanya deh, gue ditaruh mana? Ya udah ambil sini. Nah, taruh tuh di atas. Ah kamu aja yang naruh, kan ini rumah kamu kerja. Kok aku yang taruh sih? Kamu yang tukang kebunnya, kamu yang taruh lah. Kamu yang kerja di sini toh? Jangan. Kamu aja. Enak aja kamu aja. Jadi jam 1 kita belum tidur. Bapak udah keluar di sini nyari makanan apa gitu habis itu. Apalagi kalau masjid itu, kalau lihat masjid itu pasti berasa lihat bapak. Makanya aku bilang bapak nggak ada di sini tuh mikirnya bapak lagi di masjid kan. Jadi kayak Bapak kalau di sini kita juga paling sering itu ke masjid iya, kan. bapak tuh kalau nggak ada, kalau nggak ke sawah ya di masjid, nggak kemana-mana. Tangis dan kesedihan pun tak terbendung, namun Mary juga terus berusaha untuk kuat dan tegar. Bagi Mary, kehilangan ini bukan sekedar kehilangan seorang ayah. Karena Papa Ade adalah sosok yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup Mary. Menjadi tempat bersandar, penyemangat, sekaligus orang yang tak pernah berhenti memberikan dukungan di balik setiap langkahnya. Kini ketika sang ayah telah pergi, Mary hanya bisa memeluk kenangan dan memanjatkan doa. Meski berusaha untuk ikhlas, namun rasa rindu tentu tak mudah hilang. Karena bagi seorang anak, kehilangan ayah adalah kehilangan sosok yang tak akan pernah bisa digantikan. Aku juga kebetulan udah 3 hari ini nggak bisa tidur tiap malam. Jadi aku tuh baru bisa tidur tuh kalau udah pagi. Nah biasanya tuh kalau begadang itu sebelumnya, biarpun begadang tuh jam 4, jam 3 tuh udah tidur ya. Sekarang tuh nggak bisa kayak, bahkan aku tuh sampai mikir kadang aku keluar kayak siapa tahu aku bisa lihat bapak gitu kan tiba-tiba atau enggak kayak aku tuh nggak tahu kayak suka tiba-tiba sengaja keluar nyari posisi-posisi yang gelap atau apa, siapa tahu ada ngelihat bayangan bapak atau apa gitu. Sementara itu, Arbil pun terus berusaha berada di sisi Mary, memberikan kekuatan untuknya di tengah duka tersebut. Apalagi ada sebuah amanah yang kini menjadi pegangan bagi Arbil. Sebelum meninggal, almarhum ayah Mary pernah menyampaikan pesan khusus kepada Arbil agar terus menjaga, mendampingi, dan mengingatkan Mary untuk selalu melakukan hal-hal positif. Pesan-pesan penuh makna itu menjadi tanggung jawab yang ingin Arbil jalankan. Meski belum lama mengenal ayah dan keluarga Mary, Arbil mengaku sudah merasa dekat dengan ayah dari kekasihnya tersebut. Di saat Mary tengah rapuh, Arbil berusaha hadir memberikan kekuatan, menemani, dan mengingatkannya untuk tetap sabar serta ikhlas menerima kehendak Tuhan. Saya udah bapak sendiri, jadi bapak itu sosok bertanggung jawab juga.
apa ya, ibadahnya juga nggak tinggal. Terus bapak juga kan yang sering azan, terus bapak yang sering jaga masjid kan. Jadi kayak bapak itu baik banget lah di mataku. Dari SMP udah jarang di rumah, jadi mungkin bapak mikirnya udah lama juga kan, terus ngerantau, jadi siapa yang jagain di sana. Jadi mungkin Aku di rumah guys, bapak ngasih kepercayaan pusing. sama aku, jadi bapak nitipin sama aku. Pemirsa, sosok Bapak Kapan Ade ya tak aku di bisa rumah, dipisahkan guys, dari ya? perjalanan panjang karir Meli. Jauh sebelum Meli menjadi bintang dan dikenal seperti sekarang, sang ayah sudah setia mendampingi perjuangan putrinya. Dari panggung-panggung kecil hingga kompetisi besar, Bapak Ade selalu berusaha berada di sisi Meli. Perjalanan Meli di Liga Dangdut Indonesia atau LIDA menjadi salah satu kenangan yang tak akan terlupakan. Dengan dukungan sang ayah, Meli berhasil meraih gelar juara LIDA 2020. Prestasinya kemudian kembali berlanjut saat Meli menjadi juara di Akademi Asia 6 pada 2023. Di momen-momen itu pun kebahagiaan dan rasa bangga terlihat di wajah sang ayah, lalu setia mendukung. Dan setiap pencapaian itu tak lepas dari doa sang ayah dan keluarga. Kini, orang terdekat yang dulu selalu ada di balik perjuangannya hanya bisa menjadi kenangan yang akan terus hidup di hati Meli. Dulu banget pertama waktu bapak mikirnya kayak kalau kayak cuma buat nyanyi-nyanyi doang, gak ngasihin apa-apa buat kedepannya. Terah mandi dia lah, tunggu Jadi mama nggak pulang usah. aja dulu. Bapak mending jalanin buat pesantren aja katanya, daripada nyanyi tapi gak jadi apa-apa. Kecuali memang waktu itu lagi rame banget Teh Lesti, kecuali memang kalau misalkan bisa kayak Teh Lesti, dia bilang aku diem aja. Yang support banget tuh dari awal mama, sampai akhirnya aku manggung nyanyi bisa kekumpul uang, bisa bayar sekolah sendiri, bisa apa sendiri. Akhirnya bapak kayak support banget, malah alhamdulillah sampai aku sampai di titik sekarang juga kan karena doa, karena support dari bapak juga ya. Kayaknya nih kaki mah belum ini jalan-jalan nih kalau Aku di rumah, kemana-mana. Gak usah sedih. Makanya kamu tuh lain kali hati-hati kalau mau deket sama cowok. Ingat ya, kita ini keluarga kaya. Takutnya laki-laki itu mau ngedeketin kamu cuma mau memanfaatkan harta kita. Ya aku juga gak tahu, mah. Dia kan bilangnya dia bos, bukan supir. Ya karena dia juga suka ngasih ini, ngasih itu. Ngantuk banget guys, ngantuk. Kamu mama jodohin sama anak temen pengusaha mama. Ya nggak apa-apa sih, Ma. Kalau emang ganteng dan masih muda. Nah, sampai aja kalau ternyata juga anak tua. Ya nggak mungkin dong, sayang. Orang tua pasti akan berpikir yang terbaik buat anaknya, oke? Kasih. Aduh, abang, selamat. Di sana belum digaji. Ini udah dapet hukuman aja. Sorry, tahu gak? Ternyata ya, Bang Oli itu pacaran sama Mas Bobi juga. Wah, bener-bener ya emang Mas Bobi itu playboy banget. Ah, nggak mungkin lah. Nggak mungkin Manolis mau sama Mas Bobi itu. Hah? Orang kita berdua kok yang ada Mas Bobi? Yaudahlah, nggak usah diurusin. Nggak penting juga. Lagian aku tuh udah muak tau nggak yang namanya Bobi itu. Oh, kamu tuh kenapa sih? Tiap aku bahas Mas Bobi, kamu tuh selalu sewot. Enggak. Aku nggak cemburu. Siapa yang gak cemburu? Ayo cemburu ya. Cemburu. Ayo deh. Ngapain bawa mobil di situ? Bahas. Iya, Mbak.
Masa nggak bisa? Oh iya, gue baru ingat. Lo kan temannya dia ya? Oke, kalau gitu gue bakal minta tolong sama orang lain supaya gangguin dia. Loh, Diri anak aja. Apa? Mau ngapain? Ngapain deket-deket? Woi, lu galak banget sih. Dah, temenin abang aja ya. Pergi nggak? Pergi kalau nggak saya teriak nih. Kayak gimana teriaknya coba? Saya tolong! Supri, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa kan? Kapan ya punya Roma ya Allah. Kapan ya punya rumah? Itu di depan. Kamu harus hati-hati. Oleh selalu suka loh sama kamu. Jadi mending kamu cari pekerjaan di tempat lain aja, ya. Fikri, aku kan butuh uang. Aku butuh uang buat biaya hidup. Satu-satunya orang yang pekerjaan aku itu cuma mamanya Oli. Ya wes lah kalau gitu. Yang penting kamu harus jaga diri ya. Nanti kalau ada pekerjaan di tempat lain, aku kabarin ya. Fikri, sebenarnya kan kamu selalu baik sama aku. Rp80.000 aja. Betul ya sayang? Iya, masih Mak. Sama-sama. Mas. Liatin apaan, Mas? Mas ya kalau mau beli itu, liatin produk yang ada di toko. Bukan liatin penjualnya. Supri, jangan galak-galak dong sama pembeli. Itu beli apaan? Dia aja nggak beli apa-apa tadi. Dia tuh cuma modus sama bos. Tau nggak? Yaudah gini deh bos. Gimana kalau Supri kasih saran aja? Apa? Bos kalau lagi di toko atau di kebun, pakaiannya tuh jangan kayak begini. Mending lu siramin aja dulu kembang. Gua mau pacaran dulu. Supri. Sayang. Kamu udah nunggu lama ya? Ya lumayan lah, sejam. Gak apa-apa kok. Oke. Oh iya, sayang. Kapan kita ketemu mama kamu? Mama aku akhir-akhir ini lagi sibuk. Jadi nggak bisa buat ketemu deh. Ya udah deh. David? Mama aku sayang. Oh, tante, kenalin, aku Caca. David, berapa kali sih mama bilang sama kamu, kalau kenalan sama cewek itu yang baik-baik, yang benar, jangan sembarangan. Maksud tante cewek sembarangan itu apa ya? Saya ini bukan cewek sembarangan, tante. Saya tahu, kamu itu suka sama anak saya karena kamu tahu saya itu pengusaha, kan? Pakaian kamu aja nggak benar. Sayang, bilang dong ke mama kamu, bilang. Cak, aku minta maaf ya. Memang sebenarnya mama tuh nggak setuju kalau kita pacaran, Cak. Kenapa nggak bilang dari dulu, Fit? Perkara baju doang gini amat. Ini bukan perkara baju aja, tapi ini kepribadian. David, kita putus aja deh. Cak. Ada biar David. Nggak usah dikejar perempuan kayak begitu. Nanti mama akan carikan kamu gadis yang baik-baik. Nggak perlu, mah. David masih bisa cari pacar sesuai kriteria mama. Iya, tapi nggak cewek sembarangan kayak tadi.
Udah lo guys, jangan lupa like, comment, share, lupa subscribe pas